Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Syahrul MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan daring, semoga perkuliahan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, langsung saja kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang etika keilmuan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Yuni Kartika sebagai moderator dan pemateri ketiga. Yang kedua ada Nur Hasna sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga ada Wardah Sahra sebagai pemateri kedua. Untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Nur Hasna untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari etika dan moral, dan yang kedua adalah macam-macam aliran etika. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama. Secara etimologis, etika berasal dari kata etos yang berarti adat, kebiasaan, atau susila. Dalam filsafat, etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Secara garis besar, ada dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya bersifat menggambarkan, melukiskan, dan menceritakan sesuatu seperti apa adanya, tanpa memberikan penilaian atau pedoman tentang bagaimana seharusnya bertindak. Sedangkan etika normatif selain memberikan penilaian baik dan buruk, juga memberikan pedoman mana yang harus diperbuat dan yang tidak. Kemudian, moral berasal dari bahasa Latin, yakni moralis yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah dan salah dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Pokok bahasan yang kedua yaitu aliran-aliran etika. Yang pertama ada hedonisme. Hedonisme bertolak dari pendirian bahwa menurut kodratnya manusia mengasahkan kenikmatan yang dalam bahasa Yunani disebut hedon. Dari kata inilah timbul hedonisme. Yang kedua adalah utilisme, di mana aliran dijabarkan dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesaksian ialah manfaat suatu perbuatan. Nah, yang ketiga adalah deontologi, di mana terdapat pandangan lain sistem etika yang tidak mengukur baik tindaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Teori yang dimaksudkan ini biasanya disebut deontologi, atau dalam kata Yunani, deon yang berarti apa yang harus dilakukan atau kewajiban. Itulah dia materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Nur Hasna tentang pengertian etika dan moral dan juga aliran-aliran etika. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Wardah Sahra. Kepada Wardah Sahra saya persilahkan. Nah, itulah tadi materi yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Wardah Sahra dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Nah, saya sendiri akan menjelaskan materi yang berjudul tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Nah, pada makalah kami telah dijelaskan bahwa etika adalah sebuah ilmu, namun bukan sebuah ajaran yang mengatakan bagaimana seharusnya hidup. Namun itu adalah sebuah ajaran tentang moral. Nah, ilmu pengetahuan dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan etika
diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi ilmuwan yang memiliki moral dan akhlak yang baik dan mulia. Nah, etika memberikan batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya yang kemudian dirupakan ke dalam aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat diperlukan dapat difungsikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan tertentu terhadap segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus, yakni kegunaan universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat kemanusiaannya. Masalah moral tidak dapat dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran semuanya itu diperlukan yang namanya keberanian. Nah, maka inilah pentingnya etika dan moral dalam ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang tanggung jawab manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena dalam penerapannya ilmu pengetahuan juga mempunyai akibat positif dan negatif bahkan destruktif, maka diperlukan nilai atau norma untuk mengendalikannya. Dan disinilah etika menjadi ketentuan mutlak yang akan menjadi pengendali pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Nah, mungkin itulah yang materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi yang dibawakan oleh Wardah Sahra tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu persoalan ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari dimensi etis, dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Tanggung jawab etis ini menyangkut kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sehingga seorang ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu memerhatikan kodrat dan martabat manusia, ekosistem dan tanggung jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang dan kepentingan umum. Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk memberikan pelayanan eksistensi manusia dan bukan sebaliknya untuk menghancurkan eksistensi manusia itu sendiri. Nah, di sini beberapa problem yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dicontohkan oleh Amsal Bahtiar 2010. Pada pengembangan ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju seperti rekayasa genetika yang mengkhawatirkan banyak kalangan. Sebagai contoh, rekayasa genetika yang dahulunya bertujuan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa tidak hanya bertujuan untuk pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda baik secara fisik maupun sifat-sifatnya. Nah, dengan demikian rekayasa tersebut tidak memiliki hak yang bebas lagi. Nah, meskipun teori ini belum tentu terwujud dalam waktu yang singkat,
tetapi telah menimbulkan persoalan dan kekhawatiran di kalangan ahli etika dan para agamawan, apalagi jika jatuh pada penguasa yang lain, pasti dampaknya akan sangat membahayakan karena bisa menghancurkan eksistensi manusia. Maka disinilah diperlukan kedewasaan dari manusia itu sendiri untuk menentukan mana yang baik dan buruk bagi kehidupannya. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya tentang persoalan ilmu pengetahuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.